Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu kimia merupakan ilmu yang mempelajari mengenai materi, perubahan kimia, dan energi yang menyertainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas mengenai perubahan kimia dan juga energinya. Nah, energi sendiri bisa kita definisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja dan juga untuk melakukan transfer panas. Nah, jenis energi itu contohnya adalah energi kinetik yang merupakan energi pergerakan dan juga energi potensial yang merupakan energi yang disimpan dalam suatu materi. Energi kinetik bisa kita lambangkan sebagai EK, sedangkan energi potensial bisa kita lambangkan sebagai EP. Nah, energi internal di sini merupakan penjumlahan dari energi kinetik dan juga energi potensial dari suatu sistem, suatu partikel, mohon maaf. Jadi E merupakan penjumlahan dari EK plus EP. Nah, satuan dari energi merupakan Joule. Nah, Joule sendiri merupakan kilogram meter kuadrat dibagi second kuadrat. Nah, jika kita memiliki energi yang cukup besar, yang melebihi 1000 Joule, maka kita bisa gunakan satuan dari kilojoule, di mana 1 kilojoule sama dengan 1000 joule. Nah, kemudian satuan lain dari energi merupakan kalori, di mana 1 kalori sama dengan 4,184 joule. Nah, kemudian terkait temperatur, temperatur merupakan objek yang proporsional dengan energi kinetik ya dari suatu partikel. Nah, karena proporsional, maka semakin tinggi energi kinetiknya, maka semakin tinggi temperaturnya. Nah, karena proporsional, ya di mana kalau kita ketahui bahwa energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat, rumusnya seperti itu ya. Nah, sehingga karena proporsional, maka semakin tinggi temperaturnya, ya maka semakin tinggi energi kinetiknya, maka semakin tinggi pergerakan dari suatu molekul pada temperatur yang tinggi. Nah, panas sendiri ya itu merupakan energi yang ditransfer dari antara suatu objek ya. Nah, karena adanya perbedaan temperatur gitu ya. Nah, terkait energi ada beberapa istilah yaitu yang pertama adalah surrounding atau lingkungan, kemudian sistem ya. Nah, sistem sendiri itu merupakan area yang kita pelajari. Kalau misalnya reaksi, berarti itu merupakan reaksi yang kita pelajari. Ya, sedangkan kalau surrounding atau lingkungan itu merupakan sisanya, the rest of universe. Nah, terkait sistem, kita punya 3 jenis sistem. Ya, yang pertama adalah open system, yang kedua closed system, yang ketiga adalah isolated system atau adiabatik. Ya, nah ilustrasinya adalah di sebelah kanan. Kalau kita punya open system atau sistem terbuka, ya itu contohnya adalah misalnya kita punya botol yang kita isi dengan cairan gitu ya, kemudian tutupnya kita buka, ya tidak ada tutup di sini. Nah, sistem yang seperti ini kita namakan sebagai sistem terbuka, di mana terjadi pemindahan bisa berupa pemindahan massa, ya misalnya kita punya pemindahan uap air, kemudian pemindahan energi. Ya, di sini pemindahan panas misalnya. Nah, contohnya misalnya dalam contoh lainnya adalah human body, itu juga merupakan sistem terbuka. Nah, contoh sistem yang selanjutnya adalah sistem tertutup. Nah, dalam hal ini kita tutup botolnya, nah sehingga yang terjadi hanyalah perubahan pemindahan dari panas, gitu ya. Nah, sebagai contohnya adalah lampu, ya di mana pada lampu itu tidak punya sistemnya tertutup, gitu ya, sehingga yang terjadi hanyalah uh, perpindahan panas. Nah, yang contoh ketiga itu merupakan sistem terisolasi ataulah bisa kita namakan sebagai sistem adiabatik, dan pada sistem ini tidak terjadi perubahan tidak terjadi pemindahan massa maupun energi. Nah, sebagai contoh misalnya adalah botol termos. Ya, kalau botol termos itu tidak terjadi pemindahan panas maupun uh, perpindahan massa.
Nah, sehingga kalau kita isi air dengan air panas gitu ya, maka panas dari air panas tersebut bisa tahan lebih lama kalau kita letakkan dalam termos. Nah, terkait hukum kekekalan energi, ya seperti yang kita ketahui bahwa energi tidak bisa diciptakan maupun tidak bisa dimusnahkan. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengubah ya satu bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain. Nah, sehingga itu dinamakan sebagai hukum termodinamika yang pertama. Nah, dikarenakan energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, kalau kita tulis persamaan matematikanya adalah berarti kan kita punya energi final itu nanti sama dengan energi inisial, ya. Jadi karena tidak bisa diciptakan maupun dimusnahkan, nah sehingga kalau kita tuliskan delta E-nya, delta energinya, maka energi final dikurangin energi inisial yang nanti akan sama dengan 0. Ya. Jadi kalau kita hubungkan dengan suatu reaksi kimia, maka energi final itu merupakan energi produk dikurangin energi inisial merupakan energi dari reaktan. Itu akan sama dengan 0. Ya. Dan kita tidak bisa menentukan internal energi atau energi internal dari suatu material. Nah, tetapi yang bisa kita tentukan adalah perubahan energinya. Ya. Dan energi merupakan state function atau fungsi keadaan. Nah, fungsi keadaan itu merupakan suatu fungsi ya yang tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Jadi fungsi keadaan tidak dipengaruhi oleh proses yang terjadi selama reaksi. Ya, jadi hanya dipengaruhi oleh keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, energi seperti yang tadi kita sampaikan di awal bahwa itu kemampuan untuk melakukan kerja maupun transfer panas. Ya, jadi kalau kita tulis secara matematika gitu ya, jadi delta E energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja atau W ya dan transfer panas atau dibalik juga sama Q plus W gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini kita punya baterai gitu ya. Kita punya dua keadaan yang di atas sama yang di bawah gitu ya. Nah, kalau yang di atas baterainya hanya digunakan untuk melakukan transfer panas sampai baterainya habis ya. Nah, sehingga pada yang keadaan yang di atas maka delta E sama dengan Q plus W di mana di sini kita menggunakan energi dari baterai tersebut ya untuk melakukan uh, transfer panas gitu ya. Dan di sini kita tidak melakukan kerja karena yang kita gunakan energinya hanyalah untuk melakukan transfer panas sehingga W-nya sama dengan 0. Nah, sehingga energi pada sistem ini sama dengan Q. Nah, pada sistem yang kedua, ya, energinya kita gunakan untuk melakukan menggerakkan motor di sini, menggerakkan kipasnya dan juga nanti juga menghasilkan panas. Nah, sehingga kita punya delta E sama dengan Q, yaitu panas yang dihasilkan, dan juga W, ya, yaitu adalah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan kipas tersebut. Ya, itu pengertian dari energinya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke state function yang tadi kita bahas sebelumnya. Jadi, state function merupakan fungsi yang dipengaruhi oleh keadaan awal dan keadaan akhir. Jadi, misalnya kita punya mau traveling gitu ya, traveling misalnya dari Jogja ke Jakarta gitu ya, kita bisa naik bis, kita bisa naik kereta gitu kan ya, atau bisa juga kita transit misalnya di Surabaya dulu, kemudian baru ke Jakarta, atau bisa langsung dari Jogja ke Jakarta. Jadi tidak masalah ya caranya seperti apa, yang penting adalah keadaan awal dan keadaan akhir. Nanti kita akan lihat contohnya pada perhitungan energi ya. Nah, terkait heat transfer,
gitu ya. Jadi eh, transfer panas itu biasanya terjadi pada sistem yang memiliki temperatur lebih tinggi ke sistem yang memiliki temperatur yang lebih rendah. Nah, sebagai ilustrasinya di bawah ya, jadi kita punya dua sistem yang kiri dan yang kanan ya, di mana kalau yang sebelah kiri kita lihat bahwa kita punya molekul ya yang pergerakannya lebih cepat ya. Kemudian yang sebelah kanan kita punya molekul yang pergerakannya lebih kecil. Nah, kalau kita masih ingat tadi, kita punya temperatur ya, temperatur itu punya relasi yang proporsional dengan energi kinetik. Jadi kalau pergerakannya cepat, maka temperaturnya besar, tinggi. Ya, nah sehingga bisa kita katakan bahwa sistem yang sebelah kiri itu T-nya lebih besar daripada sistem yang sebelah kanan. Nah, ketika kita hubungkan kedua sistem ini, ya, maka akan terjadi transfer panas ya dari sistem yang memiliki suhu yang lebih tinggi, temperatur yang lebih tinggi ke sistem yang memiliki temperatur yang lebih rendah atau dari kiri ke kanan. Nah, transfer panas terjadi sampai terjadinya suatu kesetimbangan. Nah, di mana suhu kedua sistem nanti akan mencapai suatu kesetimbangan atau sama ya di sini. Dan transfer panas juga merupakan fungsi keadaan. Ya, jadi dipengaruhi oleh keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, kita juga punya istilah yang kita namakan sebagai endotermis dan juga eksotermis gitu ya. Nah, pada sistem endotermis berarti adalah sistem memerlukan energi. Jadi energi ditambahkan ke dalam sistem. Nah, karena ditambahkan ke dalam sistem, maka Q-nya bernilai positif. Nah, sebaliknya kalau eksotermis ya sistemnya melepaskan energi ke ke lingkungan maaf ya. Nah, artinya adalah Q-nya bernilai negatif. Ya, jadi sekali lagi kalau endotermis ya jadi sistemnya akan menyerap energi gitu ya. Jadi karena dia membutuhkan energi sehingga dia menyerap energi dari lingkungan. Nah, sedangkan kalau eksotermis ya kita punya sistem dan energinya dilepaskan ke lingkungan. Gitu ya. Nah, kemudian kita punya yang namanya kapasitas panas ya. Itu merupakan kemampuan suatu objek ya untuk menyerap panas. Nah, kapasitas uh, panas atau kita lambangkan sebagai C besar ya itu besarannya bervariasi gitu ya dan satuannya adalah joule per derajat Celcius. Nah, kalau kita ke ke rumus kalor ya panas, maka Q sama dengan ya C kali delta T, di mana C merupakan kapasitas panas gitu ya, sedangkan delta T merupakan perubahan temperatur. Dan masih ingat tadi Q atau transfer panas itu merupakan fungsi keadaan. Jadi keadaan awal dan keadaan akhir. Dan di sini bisa kita lihat bahwa delta T merupakan temperatur dari keadaan final dikurangin temperatur dari keadaan awal. Nah, sebagai contoh misalnya, so a cup of water is used in experiment. Jadi kita punya cup of water, ya. Kemudian kapasitas panas dari sini merupakan 720 Joule per derajat Celcius. Nah, kemudian berapa panas yang diserap? Ya, panas yang diserap jika temperaturnya diubah ya dari 19,2 derajat Celcius menjadi 23,5 derajat Celcius. Nah, diserap ya berarti kita menyerap energi. Jadi energinya bertambah gitu. Tinggal kita masukkan ke dalam persamaan
Q sama dengan C kali delta T, gitu ya. Kita masukkan rumusnya, besaran yang kita ketahui. Jadi C-nya adalah 720 Joule per derajat Celcius, ya, di mana delta T-nya merupakan T final dikurangin T inisial. Jadi T finalnya adalah 23,5 dikurangin 19,2 derajat Celcius. Dan jangan lupa untuk menuliskan satuannya, gitu ya. Sehingga kita bisa coret Celcius, kita coret sehingga satuan akhirnya adalah Joule. Dan kita dapatkan bahwa panas yang diserap adalah 3,1 kali 10 pangkat 3 Joule. Atau bisa kita tulis sebagai 3,1 kilojoule. Oleh karena kita menyerap panas, ya maka nilai Q-nya adalah positif. Nah, selanjutnya kita punya specific heat, ya, panas spesifik. Nah, ini merupakan kemampuan untuk menyimpan panas. Nah, kalau sebelumnya Nah, kapasitas panas ya kita lambangkan sebagai S di sini, atau kalau di fisika kita lambangkan sebagai C kecil, ya. Nah, hubungannya dengan kapasitas panas, ya kapasitas panas itu merupakan C besar, di mana C besar sama dengan M kali C kecil, massa dikalikan panas spesifik, gitu ya. Dan satuan dari panas spesifik adalah Joule per gram per derajat Celcius, atau Joule per gram per Kelvin, atau Joule per mol per Kelvin. Nah, jadi kalau kita kembali ke persamaan tadi, Q sama dengan C besar kapasitas panas dikalikan delta T, ya, di mana kapasitas panas sama dengan M kali C kecil panas spesifik kali delta T. Jadi rumus lain dari kalor atau panas itu merupakan Mc delta T. Dan di sini kita lihat bahwa panas spesifik dari berbagai macam senyawa gitu ya berbeda gitu ya. Jadi sebagai contoh adalah karbon 0,711, sedangkan kalau misalnya air itu adalah 4,18 Joule per gram per derajat Celcius. Nah, sebagai contoh di sini, mohon maaf ini ketutupan sama yang tadi ya. Tentukan panas spesifik dari suatu logam ya jika kita membutuhkan ya 235 Joule ya untuk meningkatkan temperatur dari 32,91 gram senyawa sampel dengan perubahan suhunya adalah 2,53 derajat Celcius. Ya, jadi kita punya masanya sama dengan 32,91 gram ya, sedangkan delta T-nya adalah 2,53 derajat Celcius, gitu ya. Sedangkan Q-nya adalah 2,235 Joule. Ya, jadi tinggal kita masukkan kebersamaan Q sama dengan MC delta T, di mana yang kita cari adalah C-nya. Ya, tinggal kita masukkan kebersamaan C sama dengan Q dibagi M kali delta T. Nah, kita masukkan informasi yang tadi yang diketahui sehingga kita dapatkan bahwa panas spesifiknya adalah 2,82 Joule per gram derajat Celcius. Nah, berdasarkan hukum termodinamika yang pertama ya. Nah, jika kita memonitor transfer panas dari semua material yang terlibat dan proses yang terlibat ya, so we can predict that their sum will be zero. Nah, artinya adalah penjumlahannya adalah zero. Nah, sehingga kita harus mengamati, menganalisis ya, kita punya di sistem tersebut kita punya kontribusi dari panas yang mana aja ya. Jadi komponen panas yang mana saja.
Nah, semisal kalau di sini ya sebagai contoh kita punya 43,29 gram sampel padatan yang kita transfer dari boiling water. Jadi kita punya boiling water, ya. Nah dari situ kita punya sampel solid dan kita pindahkan ya ke 152 gram air, ya, pada suhu 22,5 derajat Celcius in a coffee cup, ya. Dan temperaturnya naik menjadi 24,3. Tentukan panas spesifik. Jadi di sini kita punya boiling water, ya, suhunya adalah 99,8 derajat Celcius, ya. Kita punya padatan di sini, ya. Nah, kemudian padatannya kita pindahkan kepada suhu air dengan suhu 22,5 derajat Celcius. Jadi padatannya kita pindahkan ke ya sistem yang kedua, ya, yang sistem yang suhunya 22,5 derajat Celcius. Nah, setelah ditambahkan ke sini, ya, nanti terjadi perubahan suhu gitu ya, terjadi perubahan suhu. Nah, sehingga nanti bisa kita tentukan panas yang transfer panas yang dihasilkan. Nah, di sini kita tinggal menganalisis ya komponen apa yang kita punya pada sistem kita. Jadi di sini ya, di sini kita punya sampel, ya, kita punya sampel, kemudian kita punya air dan kita punya cup, ya. Nah, masing-masing ini berkontribusi pada panasnya, ya. Jadi kalau kita tuliskan, ya, kita punya key dari cup, kemudian key dari water, dan juga kita punya key dari solid sampelnya. Ya. Dan nanti kita jumlahkan, nanti key cup plus key water plus key sample, ya, will be zero. Ya, jadi penjumlahannya adalah zero. Nah, jika kita di soal ya tidak ada informasi mengenai suatu panas gitu ya, suatu key, maka kita bisa anggap sebagai zero, kita abaikan, ya. Nah, di sini kita tidak punya informasi mengenai key dari cup-nya, sehingga kita bisa abaikan. Sehingga nanti yang kita punya adalah kita hanya punya key sample dan key water. Yang key cup-nya kita abaikan sebagai zero. Jadi yang kita punya adalah key water plus key sample sama dengan 0. Sehingga key dari sampelnya sama dengan minus key water. Ya. Nah, kemudian dari sini yang kita ketahui pertama adalah massa dari solid. Ya, massa dari solidnya adalah 43,29 gram. Nah, kemudian T inisial dari solidnya itu adalah 99,8 derajat Celcius. T final dari solidnya adalah, jadi tadi kita awalnya 99,8 derajat Celcius, ya, kita cemplungkan pada suhu 22,5 derajat Celcius dan terjadi kenaikan suhu menjadi 24,3 derajat Celcius. Nah, artinya adalah suhu airnya adalah 24,3, bukan 22,5, ya. 24,3 derajat Celcius. Ya, sedangkan kalau air, ya, air di sini massa dari airnya adalah 152 gram gitu ya. Kemudian C-nya
kalau masih ingat di tabel tadi, ya C kecil dari air itu adalah 4,184 joule ya per gram derajat Celcius. Ya. Nah, sedangkan kalau T inisial dari air ya itu adalah 22,5 derajat Celcius sebelum ditambahkan padatan tadi, sedangkan T finalnya adalah 24,3 derajat Celcius. Nah, tinggal kita masukkan ke persamaan ya untuk sampel ya. Untuk sampel kita menggunakan rumus MC delta T gitu ya. Nah, kemudian untuk air ya kita juga menggunakan persamaan MC delta T. Nah, kita masukkan ke persamaan gitu ya. Jadi eh, untuk key sampelnya adalah 43,29 kali S dikalikan 24,3 dikurangin 99,8 derajat Celcius gitu ya. Sedangkan kalau key waternya adalah 152 gram kalikan 4,184 joule per gram per derajat Celcius dikalikan 24,3 dikurangin 22,5 derajat Celcius. Dan nanti bisa kita tentukan nilai S-nya. Ya, S nanti sama dengan 0,349 joule per gram per derajat Celcius. Nah, terkait energi potensial kimia gitu ya. Jadi kita punya seperti yang tadi, jadi kita punya reaksi eksotermis ya di mana from stronger bond ya in product. Jadi reaksi menghasilkan ikatan lebih kuat pada produk ya dibandingkan dengan pada reaktan. Nah, pada reaksi eksotermis ya kita melepaskan energi. Ya, melepaskan energi nanti simbolnya adalah negatif ya. Sedangkan kalau endotermis ya kita memecah ikatan gitu ya. Karena memecah ikatan maka kita membutuhkan energi. Ya. Jadi kalau yang eksotermis kita membentuk ikatan sehingga melepaskan energi, ya sedangkan kalau endotermis ya kita memutus ikatan sehingga kita membutuhkan energi. Nah, untuk menentukan panas dari suatu reaksi, kita menggunakan alat yang namanya kalorimeter. Nah, panas reaksi sendiri kita definisikan sebagai jumlah panas yang diserap atau dilepaskan dari suatu reaksi kimia. Jadi sekali lagi, kalau reaksi kimia menyerap suatu panas, ya itu dinamakan sebagai endotermis. Sedangkan kalau yang melepas panas dinamakan sebagai eksotermis. Nah, jadi panas yang dihasilkan dari suatu reaksi itu bisa kita namakan sebagai Kive atau Kipe. Ya. Nah, Kive ya jadi merupakan panas yang ditentukan pada kondisi volume konstan. Ya, sedangkan kalau Kipe merupakan panas yang ditentukan pada tekanan yang konstan. Dan Kipe ini bisa kita namakan sebagai entalpi atau delta H. Nah, nanti jenis dari kalorimeter itu disesuaikan dengan eksperimen mana yang mau kita lakukan ya. Jadi kalau misalnya tidak terjadi perubahan volume dari suatu gas dalam suatu sistem, maka kita menggunakan coffee cup calorimeter atau ini merupakan closed system. Nah, di sini kita untuk menentukan nilai Kp-nya atau panas dalam keadaan tekanan yang konstan. Nah, sedangkan jika kita terjadi perubahan mol dari suatu gas, maka kita menggunakan yang namanya Bohm calorimeter, dan di sini kita menentukan Kv, ya, panas pada volume yang konstan.
Kita mulai dari bom kalorimeter. Nah, tadi bom kalorimeter kita gunakan untuk menentukan QV, ya panas pada volume konstan. Dan ini merupakan alat yang digunakan untuk eh, menentukan panas dari suatu reaksi di mana terjadi perubahan mol dari suatu gas. Ya, jadi sekali lagi kita menentukan QV. Nah, kalau masih ingat kita punya delta E sama dengan Q plus W. Nah, di sini karena kita menggunakan sistem yang ini seperti ini dengan bom calorimeter, maka di sini Q-nya sama dengan QV ya. Dan karena immovable wall ya indicating that work-nya adalah zero atau W-nya sama dengan nol sehingga nanti delta E-nya sama dengan QV. Dan masih ingat yang sebelumnya delta E berdasarkan hukum termodinamika yang pertama, delta E sama dengan nol. Maka nanti QV penjumlahan totalnya sama dengan nol. Nah, sama seperti tadi kita analisis komponen apa yang kita punya dalam sistem kita gitu ya, kemudian kita jumlahkan komponen panas tersebut ya. Nah, ini merupakan alat kalorimeter ya kalau kita lihat ya kita punya kalorimeter semacam box gitu ya. Nah, kemudian di dalam situ kita punya air, ya kita isi air. Kemudian kita punya stirrer, ya pengaduk untuk meratakan suhu dari air tersebut, gitu. Nah, kemudian kita punya termometer yang menentukan untuk melihat perubahan suhunya. Nah, di sini kita punya bom, ya di mana terjadi reaksi di sini. Nah, eh, jika kita punya reaksinya eksotermis, ya, jadi ini bomnya merupakan sistem reaksinya. Jadi kalau reaksinya eksotermis, ya, maka nanti panasnya akan ditransfer, ya, dilepaskan dari reaksi dari bom ke lingkungan, ya. Nah, akibatnya nanti suhu yang terjadi yang diamati adalah kenaikan suhu. Ya, jadi energinya ditransfer dari sistem, dari reaksi ke lingkungan, ke air, gitu ya. Nah, sehingga terjadi perubahan panasnya. Ya, panasnya nanti si lingkungannya adalah air, ya. Air nanti akan menyerap panas yang dilepaskan oleh oleh dari reaksi. Oke, mohon maaf, saya coba ulangin lagi ya. Jadi di sini kita punya bom kalorimeter ya. Jadi kita punya bom kalorimeter, ya kita punya stirrer, kita punya bom, kita punya air, kita punya termometer di sini. Dan di sini sistemnya, ya sistemnya adalah bom, ya. Kemudian lingkungannya adalah air, ya, di luar dari bom tersebut, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya reaksi eksotermis gitu ya, dalam kita lakukan reaksi pada bom dan ternyata reaksinya eksotermis, ya maka yang terjadi adalah pelepasan energi. Nah, pelepasan energinya adalah dari bom ya ke lingkungan. Lingkungannya adalah air. Nah, air di sini sebagai lingkungan nanti akan menyerap energi yang dilepaskan oleh si sistem kita, bomnya. Ya, karena dia menyerap energi, nanti akan terjadi kenaikan energi pada suhu airnya. Ya, jadi kenaikan kenaikan suhu, maaf ya, kenaikan suhu. Nah, sehingga nanti akan kita amati kenaikan suhu pada reaksi eksotermis. Nah, sebaliknya kalau endotermis gitu ya, jadi endotermis nanti akan menyerap panas ya dari sistem ke lingkungan. Maaf, dari lingkungan ke sistem ya. Jadi kalau endotermis ya si sistemnya menyerap berarti dari lingkungan ke sistem ya.
Atau bisa kita bilang bahwa dari lingkungan dia memberikan energinya ke sistem. Ya. Nah, karena energinya diberikan ya dilepaskan ke sistem gitu ya, akibatnya maka suhunya menjadi turun. Ya. Jadi kalau eksotermis biasanya naik suhunya, kalau endotermis turun. Gitu ya. Nah, perubahan itu yang nanti kita amati ya untuk menentukan panas dari suatu reaksi. Nah, sebagai contoh misalnya kita punya 500 miligram naftalen dibakar pada bom kalorimeter yang mengandung 1000 gram air ya, di mana temperatur dari air tersebut yang di lingkungan tadi naik dari 20 menjadi 24,37 derajat Celcius. Nah, tetapan kalorimeter adalah 420 Joule per derajat Celcius dan tentukan perubahan Q-nya, Q dari reaksinya. Ya. Jadi seperti tadi gitu ya. Jadi kita identifikasi komponen apa yang kita punya dalam sistem kita. Jadi dalam kalorimeter itu kita punya Q reaksinya ya yang terjadi pada bom, kemudian kita punya Q air yang bisa kita amati perubahan suhunya menggunakan termometer dan juga Q dari kalorimeter. Ya, di mana kalau berdasarkan hukum termodinamika yang pertama, maka delta E sama dengan 0. Nah, Q-water ya bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus M C kecil kali delta T, sedangkan kalau kalorimeter bisa kita tentukan dengan rumus maaf, C besar kali delta T. Ya. M dari water adalah 1000, kemudian delta T-nya adalah 24,37 yang final dikurangin 20 inisial. Dikalikan panas spesifik dari air, itu adalah 4,184 Joule per gram derajat Celcius. Nah, sedangkan kalau kalorimeter itu adalah C besar kali delta T, C-nya adalah 420 Joule per derajat Celcius dikalikan 24,37 dikurangin 20 derajat Celcius. Final dikurangin ini inisial. Sehingga kalau kita jumlahkan, kita reaksi akan sama dengan minus Q water plus Q dari kalorimeter. Nah, kalau kita jumlahkan min Q waternya itu sekitar 18224 plus untuk Q kalorimeternya itu sekitar 1835. Joule. Ya. Atau sama dengan sekitar minus 20.000. Oke, itu untuk menentukan panas dari suatu reaksi menggunakan bom kalorimeter. Nah, tadi kalau kita lihat ini merupakan reaksi pembakaran. Nah, reaksi pembakaran itu merupakan salah satu reaksi kimia dan pengertiannya adalah reaksi dengan menggunakan oksigen. Ya, jadi ketika 1 mol ya suatu senyawa fuel substance direaksikan dengan oksigen, ya itu merupakan reaksi pembakaran. Nah, reaksi pembakaran, nah Q-nya ya panasnya selalu negatif. Artinya adalah panasnya dilepaskan ke lingkungan. Ya.
Jadi kalau kita lihat tadi, delta Q-nya adalah minus 2 10⁴ Joule. Nilainya negatif ya, artinya dilepaskan ke lingkungan. Nah, sebagai contoh misalnya kalau kita punya C6H12O6, ya, kalau kita bakar berarti kita reaksikan dengan oksigen. Nah, kalau kita punya senyawa CHO, ya, maka C akan dibakar menjadi CO2, H akan dibakar menjadi H2O. Nah, selanjutnya tinggal kita setarakan reaksinya, maka kita dapatkan persamaan reaksinya adalah C6H12O6 ditambah 6O2 menjadi 6CO2 plus 6H2O. Nah, contoh yang lain misalnya kita punya 252 mg sampel asam benzoat ya, dibakar pada bom kalorimeter yang mengandung 814 gram air ya, dan pada suhu 20 derajat Celcius. Jadi ini merupakan suhu awalnya. Ya, suhu awal ini merupakan massa dari water. Dan reaksinya menyebabkan ya kenaikan suhu ya menjadi 21,7 derajat Celcius. Ini merupakan T final. Dan berapa energi yang dilepaskan dari proses. Nah, sama seperti tadi gitu ya, kita identifikasi komponen apa yang kita punya di situ. Kita punya key dari air, ya. Kita punya key kalorimeter, kita punya key dari reaksi. Nah, karena yang seperti tadi yang kita ketahui bahwa kalau tidak ada informasi mengenai suatu panas, dalam hal ini adalah kalorimeter, maka bisa kita abaikan. Sehingga key water ditambah key dari kal ditambah key dari reaction sama dengan 0, kikalnya sama dengan 0 gitu ya, sehingga nanti Q reaksi sama dengan minus Q W. Nah, Q dari water bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus M C kecil kali delta T, di mana M-nya adalah 814, ya, C kecilnya adalah 4,184 Joule per gram per derajat Celcius. Delta T-nya, T finalnya 21,7, T inisialnya adalah 20. Nah, sehingga kita dapatkan adalah Q reaksinya adalah minus 5,789 Joule. Jadi selalu negatif untuk reaksi pembakaran. Artinya sekali lagi adalah dia melepaskan energi ke lingkungan. Oke, kita lanjutkan pada jenis kalorimeter yang selanjutnya, yaitu adalah coffee cup calorimeter. Jadi coffee cup calorimeter kita gunakan ketika tidak ada perubahan mol dari gas yang terjadi. Dan ini merupakan open system, ya, sehingga karena open system, sistem terbuka, maka temperaturnya konstan. Nah, karena temperaturnya konstan, maka kita namakan sebagai Qp. Nah, dalam hal ini delta E sama dengan Qp plus W, gitu ya. Dan di sini karena tidak ada perubahan mol dari gas, maka W-nya kita 0. Tidak ada kerja di sini ya. Nah, sehingga delta E-nya sama dengan Qp. Ya, jadi berdasarkan termodinamika yang pertama, ya maka nanti delta E sama dengan 0. Ya. Jadi seperti bom kalorimeter yang tadi gitu ya, kita punya ini merupakan coffee cup, ya kita punya ya tempat reaksinya, kemudian nanti perubahan suhunya kita amati pada termometer yang ada pada coffee cup calorimeter. Nah, kemudian tadi juga saya lupa, mohon maaf ya, delta E juga merupakan rumusnya adalah delta E sama dengan delta H dikurangin P delta V.
Nah, delta H ini merupakan entalpi, ya, dikurangin P tekanan, delta V perubahan volume. Ya, jadi rumus lain dari delta E sama dengan delta H dikurangin P delta V. Nah, sebagai contoh misalnya kita punya 500 ml dari 0,987 molar H2SO4 ditambahkan pada 50 ml 1 molar NaOH 25 derajat Celcius pada coffee cup calorimeter. Nah, temperaturnya naik menjadi 31 derajat Celcius. Nah, tentukan panas ya dari reaksinya per mol limiting reactant, mol dari reaksi pembatasnya. Nah, untuk reaksi seperti ini, ya, jadi kita harus tulis reaksinya dulu, gitu ya. Kemudian kita setarakan. Jadi, misalnya di sini kita punya H2SO4 ditambahkan NaOH. Ini merupakan reaksi asam basa, ya. Jadi menghasilkan garam Na2SO4 dan air. Nah, selanjutnya kita setarakan H2SO4-nya 1, NaOH-nya 2, H2O2, Na2SO4-nya 1. Nah, setelah itu ya kita tentukan panas dari reaksinya, gitu ya. Jadi seperti tadi kita punya komponen-komponennya. Jadi yang pertama adalah kita punya Q dari reaksinya ditambah Q dari air ditambah Q dari kalorimeter. Ya, jadi karena sekali lagi kalau tidak ada informasi kita anggap sebagai nol, gitu ya. Jadi di sini tidak ada informasi mengenai kalorimeternya sehingga kita anggap sebagai nol. Ya. QW plus Q reaksi atau Q reaksi sama dengan minus dari QW. Nah, QW-nya bisa kita tentukan dengan rumus MC kecil kali delta T. Masanya, massa dari air adalah 100 gram dikalikan T finalnya 31,7 dikurangin 25 T inisial dikalikan panas spesifik dari air adalah 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Nah, nanti kita peroleh panas dari reaksinya adalah minus 2,810 pangkat 3 Joule. Nah, pertanyaannya adalah tentukan panas ya dari reaksi per mol limiting reactant. Jadi panas reaksinya per ya terhadap mol dari limiting reactant, reaksi pembatas. Nah, oleh karena itu kita tentukan reaksi pembatasnya yang mana. Ya. Jadi di sini kita punya 50 ml 0,987 molar H2SO4, kita tentukan molnya, di mana kalau masih ingat mol sama dengan molaritas dikalikan volume. Jadi untuk H2SO4 berarti 50 dikalikan 0,987. Ya. Dapatnya adalah 0,0494. Ya, kemudian kalau NaOH 50 ml dikalikan 1 molar, dapatnya adalah 0,05 mol. Ya. Nah, selanjutnya untuk menentukan reaksi pembatas kita bagi dengan koefisien. Jadi 0,0494 dibagi 1 koefisien dari H2SO4. Nah, sedangkan kalau yang NaOH kita bagi menjadi dibagi 2. 0,05 dibagi 2. Nah, kita dapatkan bahwa 0,05 itu dibagi 2 lebih kecil daripada mol dari H2SO4. Nah, sehingga reaksi pembatasnya adalah NaOH. Nah, sehingga kalau pertanyaannya panas reaksi per mol limiting reactant, berarti yang kita lakukan adalah kita bagi minus 2,810 pangkat 3 Joule kita bagi menjadi dengan 0,05
Nah, sehingga panas reaksinya adalah minus 5,610 ya per mol dari NaOH. Ya, jadi diamati, dilihat apa yang kita cari dari soal tersebut. Ya. Selanjutnya kita ke persamaan termokimia gitu ya. Nah, dari persamaan termokimia, kita menghubungkan energi reaksi dengan jumlah yang terlibat, jumlah reaktan yang terlibat. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus ya setarakan dulu reaksinya gitu ya. Karena tadi kita menghubungkan antara energi dan juga jumlah 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 reaktan senyawa yang terlibat ya. Dalam hal ini adalah jumlah molnya. Nah, sebagai contoh di sini kita punya C, ya kita reaksikan dengan O2 menghasilkan CO2, ya reaksi pembakaran. Nah, sehingga delta H-nya, ya entalpinya, Q-nya itu adalah minus 393,5 kilojoule. Atau reaksi pembakaran ini melepaskan 393,5 kilojoule. Ya. Nah, kalau tadi kan kita menghubungkan energi dengan jumlah yang terlibat ya. Jadi untuk satu mol karbon ya untuk satu mol karbon ya maka akan dilepaskan minus 393,5 kilojoule. Dan kalau kita punya 2 mol karbon ya maka nanti delta H-nya adalah 2 kali lipatnya. Ya, kalau kita punya 3 mol karbon maka delta H-nya adalah 3 kali lipatnya dan seterusnya. Nah, sebagai contoh di sini gitu ya, kita punya reaksi 2C2H2 ya ditambah 5O2 menjadi 4CO2 2H2O ya delta H-nya adalah minus 2511. Sekali lagi ini merupakan reaksi pembakaran gitu ya melepaskan energi. Nah, reaksi pembakaran ini ya jadi melepaskan 2511 kilojoule. Nah, kalau kita lihat, nah nilai 2511 kilojoule ini adalah untuk ya 2 mol dari C2H2 ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita tanyakan adalah how many kilojoule are released ya, berapa kilojoule yang dilepaskan untuk 1 mol C2H2. Nah, sehingga kalau kita punya 1 mol C2H2, maka tinggal kita kalikan dari sini, ya, minus 2511 kilojoule. Ini adalah untuk 2 mol C2H2. Tinggal kita coret ininya, sehingga dapatnya adalah 1256 kilojoule. Ya, jadi minus 1256 kilojoule. Jadi dia melepaskan 1256 kilojoule per 1 mol C2H2. Contoh yang selanjutnya, misalnya kita punya 6CO2, kita reaksikan dengan 6H2O yang menghasilkan C6H12O6 glukosa plus 6O2. Delta H-nya adalah 2816 kilojoule. Plus berarti kita menyerap energi atau membutuhkan energi. Ya. Dan kalau berdasarkan persamaan ini, ya, maka delta H 2816 kilojoule ini adalah untuk ya 6 mol CO2.
Oke. Nah, pertanyaan di sini adalah how many kilojoule? Berapa kilojoule yang dibutuhkan ya oleh 44 kalau kita punya 44 gram CO2 ya. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah kita tentukan molnya dulu ya. Jadi mol dari CO2 sama dengan massa CO2 dibagi mR CO2. Atau bisa kita tulis juga masanya 44 gram CO2 kita kalikan dengan 1 mol dibagi 44,01 gram. Kita coret, dapatnya adalah 1 mol. Nah, di sini kita punya 1 mol ya, 1 mol CO2. Tinggal kita 1 mol CO2 ya tinggal kita kalikan ya, kita kalikan dengan ini 2816 kilojoule dibagi 6 milimol, nanti dapatnya adalah 470 kilojoule. Nah, untuk contoh yang selanjutnya, kalau kita punya 100 kilojoule, ya tentukan massa CO2 yang terbentuk. Ya, jadi dari 100 kilojoule, ya kita tentukan nanti molnya berapa. Dari mol CO2 nanti kita tentukan berapa massa dari CO2. Jadi caranya kebalikan dari contoh yang sebelumnya. Oke, kita ke contoh selanjutnya ya terkait reaksinya. Jadi di sini kita punya uh, meals ready to eat ya yang biasa dipakai untuk militer. Nah, caranya untuk memanaskan karena di militer kan kita nggak punya peralatannya terbatas, nggak punya kompor misalnya gitu kan ya. Nah, sehingga kita menggunakan meals ready to eat. Nah, cara menghasilkan panasnya adalah kita menambahkan magnesium, logam magnesium ke dalam air. Nah, nanti reaksinya merupakan reaksi eksotermis. Nah, karena reaksinya eksotermis, ya maka nanti akan melepaskan panas. Panasnya tersebut nanti yang digunakan untuk memanaskan air. Jadi, eh, jadi kita punya reaksi antara magnesium dengan air, ya, menghasilkan magnesium hidroksida, magnesium hidroksida dan H2. Nah, ini reaksinya adalah eksotermis, ya minus 353 kilojoule. Nah, panas yang ini yang dilepaskan tadi nanti digunakan untuk meningkatkan suhu dari air. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah magnesium yang dibutuhkan ya untuk memanaskan 25 ml air dari 25 menjadi 85 derajat Celcius. Ya, jadi kita asumsikan nanti densitas dari solution sama dengan densitas dari air. Oke, jadi di sini kita punya semacam seperti ini gitu ya. Nah, kemudian
kita punya air di sini, kemudian kita punya logam magnesium, kita tambahkan ke dalam air, kemudian terjadi reaksi di sini. Nah, berarti di sini kita punya beberapa komponen, tadi ya komponen panasnya, kita punya Q reaksi, ya kita punya Q dari air, water, dan kita punya Q dari cup-nya, gitu ya, atau ya. Nah, berdasarkan hukum termodinamika yang pertama, maka nanti sama dengan nol. Ya. Nah, kemudian kita tidak punya informasi mengenai cup-nya, maka kita bisa abaikan nilai cup-nya. Nah, sehingga nanti Q dari reaksinya itu akan sama dengan Q dari air, minus dari Q air. Ya. Nah, Q air di sini kita menggunakan rumus MC delta T sama dengan M-nya adalah tadi, ya. Karena yang kita ketahui adalah volumenya, ya, ya maka kita tentukan masanya terlebih dahulu. Jadi kan tadi diasumsikan bahwa densitas massa jenis dari solution sama dengan densitas dari air, ya sama dengan 1 gram per mililiter. Nah, sehingga kita tentukan masanya dulu 25 ml dikalikan 1 gram per ml sama dengan 25 gram. Jadi masanya adalah 25 gram, ya. C-nya adalah eh, C-nya adalah 4,184 Joule per gram derajat Celcius. Kemudian T finalnya adalah 85, T inisialnya adalah 25 gitu ya. Jangan lupa ditulis satuannya, kita bisa coret gram dengan gram, Celcius dengan Celcius. Dapatnya adalah minus 6,3 Joule. Jadi ini merupakan Q dari reaksinya. Gitu ya. Jadi Q reaksi sama dengan min dari Q air sama dengan minus 6,3 Joule. Nah, sekarang dari nilai Joule tersebut ya kita tentukan berapa masanya. Nah, kita kembali ke reaksinya ya. Mg ditambah 2H2O ditambah MgOH2 kali ditambah H2, delta H-nya adalah min 353 kilojoule. Nah, artinya adalah min 353 kilojoule ini adalah per ya 1 mol dari Mg. Ya, berdasarkan reaksi ini. Nah, sehingga kalau kita punya min 6,3 Joule, gitu ya, kita kalikan dengan tadi kita punya 1 mol Mg dari sini ya dibagi minus 353 kilojoule. Jadi mungkin kita ubah ya. Ini kita ubah 10⁻³ menjadi kilojoule. Ya. Nah, kemudian nanti kita mendapatkan nilai dari dari Q reaksinya. Maaf, bukan Q reaksi, tapi dari molnya ya. Nanti kita dapat nilai molnya sekitar 0,018 mol magnesium. Nah, setelah kita mengetahui molnya, kita nanti menentukan nilai dari masanya.
Jadi massa sama dengan mol dikalikan dengan MR atau AR. Nah, untuk magnesium, AR-nya adalah 1 gram mg, maaf, 1 mol mg sama dengan 24,3 gram. Nah, sehingga kalau kita punya 0,018 mol mg, ya bisa kita kalikan dengan 24,3 gram dibagi 1 mol. Kita coret, dapatnya adalah 0,43 gram mg. Ya, jadi sekali lagi nilai delta H-nya itu ya sesuai dengan jumlah mol dari persamaan reaksinya. Nah, contoh yang selanjutnya adalah kalau kita punya etil klorida dibuat ya dengan mereaksikan etilen dengan HCl. Jadi C2H4 direaksikan dengan HCl menghasilkan C2H5Cl. Dan di sini reaksinya mendapatkan reaksi eksotermis yang melepaskan 72,3 kJ. Dan ditanyakan adalah berapa besar dari delta E ya jika 89,5 gram etilen direaksikan dengan 125 gram HCl ya pada tekanan atmosfer dan perubahan volumenya adalah minus 71,5 liter. Nah, karena di sini ada perubahan volume ya, perubahan volume ya, ada informasi terkait perubahan volume, maka kita harus lihat kembali rumus dari delta E-nya. Kita lihat di slide sebelumnya. Ini. Ya, karena melibatkan perubahan volume, maka nanti kita menggunakan persamaan delta E sama dengan delta H min P delta V. Ya. Jadi kita menggunakan persamaan delta H, maaf delta E sama dengan delta H dikurangin P delta P. Nah, di mana ini pada tekanan konstan, nah berarti kita menggunakan Qp ya, dikurangin P delta P. Nah, Qp-nya tadi bisa kita cari dengan cara yang seperti tadi gitu ya. Kalau delta H-nya juga bisa gitu ya. Jadi kita tentukan dulu molnya gitu ya. Kita tentukan molnya. Jadi di sini kita punya 895 gram etilen, sedangkan 125 gramnya adalah HCl. Jadi kita di sini kita punya tentukan mol dulu. Mol dari HCl sama dengan 125 gram dibagi di sini kita punya 36,4 36,46 gram per mol. Ya, dapatnya nanti adalah 3,43 mol. Sedangkan kalau N dari etilen C2H4 itu sama dengan masanya itu adalah 89,5 gram dibagi 28,05 gram per mol. Oke, dapatnya adalah 3,19 mol. Ya. Nah, berdasarkan persamaan reaksi, kita bagi dengan koefisiennya. C2H4 koefisiennya 1, HCl koefisiennya 1. Kita bagi 1,
Ya, ini bagi satu. Ya, berarti yang lebih kecil adalah C2H4. Berarti reaksi pembatasnya adalah C2H4. Nah, artinya adalah delta H minus 72,3 kilojoule itu adalah per ya 1 mol C2H. Oke. Jadi dari persamaan ini kita ketahui bahwa bahwa untuk persamaan ini kita melepaskan 72,3 kilojoule untuk 1 mol C2H4. Nah, di sini kita punya 3,19 mol C2H4. Nah, berapa energinya? Maka nanti delta H-nya ya untuk 3,19 mol C2H4 ya kita kalikan ya minus 72,3 kilojoule ya per 1 mol C2H4. Kita coret, dapatnya adalah sekitar minus 230,6 kilojoule. Nah, ini nanti merupakan delta H atau Kp-nya. Ya. Jadi ini sama dengan minus 230,6 kilojoule. Nah, sedangkan kalau P delta V-nya, ya, jadi P kalikan delta V. P-nya tadi adalah tekanan konstan, atmospheric pressure. Nah, berarti kita punya 1 atm dikalikan delta V-nya adalah minus 71,5. Minus 71,5 liter. Sama dengan minus 71,5 liter atmosfer. Nah, di sini tinggal kita ubah liter atmosfer menjadi joule. Kita punya konversi seperti ini, 1 liter atmosfer sama dengan 101,325 joule. Tinggal kita ubah, ya berarti minus 71,5 liter atmosfer, tinggal kita kalikan 101,325 joule dibagi 1 liter atmosfer. Coret, coret. Dapatnya adalah sekitar 722 joule atau 7,222 kilojoule. Nah, tinggal kita masukkan ke persamaan yang di atas, gitu ya. Maaf, ini negatif ya. Nah, tinggal kita masukkan persamaan di atas, minus P delta V. Jadi minus, ya, minus 7,222 kilojoule. Nanti dapatnya adalah sama dengan minus 223 kilojoule. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai hukum Hess ya. Jadi kalau masih ingat bahwa eh, panas itu merupakan fungsi keadaan, nah artinya adalah kita hanya melihat keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, sebagai konsekuensinya adalah kita nggak melihat proses yang terjadi. Yang penting adalah keadaan awal dan keadaan akhir.
Ya. Nah, semisal kalau kita punya yang di sebelah kanan, diagram entalpi. Nah, kita punya reaksi antara C dengan oksigen menghasilkan CO2. Nah, di sini kita bisa langsung mengubah C menjadi dengan oksigen menjadi CO2 yang warna ungu. Nah, delta H-nya adalah minus 393,5 kilojoule. Nah, atau kita bisa mengubah C dengan O2 menjadi CO2 melalui dua tahap reaksi. Nah, yang pertama adalah kita ubah dulu menjadi CO plus setengah O2. Nah, selanjutnya kita reaksikan CO plus setengah O2 menjadi CO2. Jadi ada reaksi pertama, reaksi yang kedua. Nah, kalau kita lihat, ya nanti entalpinya itu nanti pasti sama. Jadi di sini kalau misalnya yang warna ungu itu minus 393,5 kilojoule, ya maka nanti yang warna hijau ya. Nah, yang warna hijau ini dia juga nanti pasti akan sama, walaupun nanti dia ada dua tahap. Nah, kalau kita jumlahkan, misalnya di sini, untuk yang tahap pertama, delta H-nya adalah minus 110,5 kilojoule, sedangkan yang reaksi kedua adalah minus 283 kilojoule. Nah, kalau kita jumlahkan, ya minus 110 ditambah minus 283, nanti hasilnya adalah minus 393,5. Hasilnya sama dengan reaksi yang satu tahap. Jadi itu adalah konsekuensi dari fungsi keadaan. Ya, jadi kita hanya melihat keadaan awal, keadaan akhir. Nah, sehingga bisa kita terapkan pada hukum Hess. Ya, jadi pada hukum Hess, overall enthalpy, jadi enthalpy secara keseluruhan itu merupakan ya ya jumlah dari enthalpy dari masing-masing individual step. Ya. Jadi merupakan fungsi penjumlahan di sini. Nah, jadi dengan menggunakan hukum Hess ini gitu ya, kita bisa menentukan entalpi dari suatu reaksi ya yang belum kita ketahui sebelumnya ya dengan menggunakan reaksi-reaksi lain yang sudah kita ketahui entalpinya. Nah, sebagai contoh misalnya di sini kita mau menentukan entalpi dari reaksi 3/2O2 plus 2Al menjadi Al2O3. Nah, di sini kita belum tahu entalpinya berapa. Yang kita ketahui adalah entalpi reaksi nomor satu dan reaksi nomor 2. Nah, di sini kalau kita jumlahkan reaksi satu sama reaksi yang kedua, ya, nanti kita mendapatkan reaksi yang ketiga yang kita inginkan. Nah, di sini kalau kita jumlahkan ya reaksi satu dan reaksi dua, maka dapatnya adalah 2Fe. Nah, di sini kita jangan lupa untuk menulis state-nya ya. Solid ditambah 3/2 oksigen gas, ini reaksi yang pertama, ditambah Fe2O3 solid, tambah 2Al solid, menjadi Fe2O3 solid, ditambah Al2O3 solid, ditambah 2Fe solid. Ya. Nah, kalau kita punya senyawa yang sama di kiri dan di kanan, maka bisa kita coret ya asalkan state-nya sama. Jadi makanya harus ditulis state-nya. Jadi kita punya 2Fe solid di kiri sama 2Fe solid di kanan bisa kita coret gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya Fe2O3 solid di kiri ada, di kanan juga ada bisa kita coret. Nah, sehingga akhirnya kita hanya punya 3/2 O2 gas ditambah 2Al solid menjadi
Al2O3 solid. Ya. Dan untuk entalpinya gitu ya, itu juga merupakan penjumlahan dari entalpi nomor satu dan entalpi nomor 2. Jadi minus 822,2 kilojoule ditambah minus 848 kilojoule, dapatnya adalah minus 848. Uh, maaf, sini saya belum hitung ya. Jadi maka nanti entalpi yang ketiga itu merupakan penjumlahan dari entalpi nomor satu sama entalpi nomor 2. Nah, ini ada beberapa cara ya untuk menentukan persamaan termokimia. Yang tadi kalau tadi itu merupakan penjumlahan ya, penjumlahan dari berbagai beberapa reaksi. Nah, kalau misalnya ya, kalau persamaan itu kita reverse ya, kita ubah ya posisinya, yang awalnya reaktan menjadi produk, produk menjadi reaktan, ya, maka nanti delta H-nya juga harus diubah, ya, yang tadinya negatif menjadi positif, yang positif menjadi negatif, ya. Kemudian kalau kita kalikan, gitu ya, kita kalikan atau kita bagi, ya, maka delta H-nya juga harus kita kalikan maupun kita bagi, ya. Jadi misalnya kalau reaksinya kita kali 2, maka delta H-nya juga harus dikalikan 2. Ya, kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah kita bisa mencoret ya, mengeliminasi senyawa yang ada di sisi kanan maupun di sisi kiri. Ya, asalkan ya state-nya sama, itu yang harus diperhatikan. Ya. Nah, sebagai contoh misalnya bagaimana kita menentukan entalpi dari perubahan 3H2 gas ditambah N2 gas menjadi N2H4 gas. Menggunakan persamaan yang pertama dan persamaan kedua. Nah, caranya bagaimana gitu ya? Nah, di pertanyaan kita punya H2 di sisi kiri. Ya. Sedangkan di persamaan nomor 1, maaf, maaf. Eh, saya ulangin ya, mohon maaf. Jadi kita punya N2H4 di sisi kanan, ya, sebagai produk. Nah, di persamaan nomor 1, gitu ya, di persamaan nomor 1 N2H4-nya ada di sisi kiri, ya. Nah, sehingga yang perlu kita lakukan adalah kita mengubah ya posisi reaksi nomor 1, ya. Jadi yang awalnya adalah N2H4-nya ada di kiri, kita ubah menjadi di kanan. Jadi nomor 1 kita reverse, ya. Jadi hasilnya adalah 2NH3 gas menjadi N2H4 gas plus H2 gas. Nah, karena reaksinya kita ubah posisinya, maka delta H-nya juga kita ubah, yang tadinya minus 187 menjadi plus 187,8 kilojoule. Nah, ya, kemudian kita lihat N2 di sini, N2 di sebelah kiri, ya, jumlahnya 1, ya, kemudian yang di sebelah reaksi yang kedua juga N2 di sebelah kiri dan juga jumlahnya 1. Berarti untuk reaksi kedua tidak kita apa-apain. Jadi tinggal kita tulis ulang, 3H2 gas ditambah N2 gas menjadi 2NH3 gas. Ya, karena tidak kita apa-apain, maka deltanya tetap sama. Itu adalah minus 92,4 kilojoule. Kemudian kita jumlahkan reaksinya, ya. Nah, di sini kita jumlahkan menjadi 2NH3 gas ditambah
H2 gas tambah N2 gas menjadi N2H4 gas plus H2 gas plus 2 NH3 gas. Nah, kalau kita lihat, kita punya H2 di sisi kiri dan H2 di sisi kanan. Di kiri ada 3, di kanan ada 1. Bisa kita hapus, ini menjadi 2. Ya. Nah, ini sesuai dengan yang ditanyakan. Dua. Oh ya, maaf. NH3 juga bisa kita hapus. Ya. Ya. Sehingga sesuai dengan yang ditanyakan adalah 2H2 ditambah N2 menjadi N2H4. Nah, delta H-nya merupakan penjumlahannya sama dengan plus 95,4 kilojoule. Ya. Jadi contoh lagi ya. Nah, di sini kita punya 2C plus H2 menjadi C2H2. Ya, itu pertanyaannya gitu. Nah, sehingga di sini kita punya tiga reaksi, 1, 2, 3. Ya. Nah, kalau kita lihat C2H2 ada di C2H2 ada di sebelah kanan, ya. Nah, sedangkan pada persamaan satu, ya, di persamaan satu kita punya C2H2 di sebelah kiri. Nah, berarti kita harus reverse. Kita harus ubah posisinya. Nah, selanjutnya kita lihat di pertanyaan C2H2-nya adalah 1 mol, koefisiennya 1, sedangkan pada reaksi yang pertama koefisiennya 2. Berarti yang kita lakukan adalah kita bagi 2. Jadi kita reverse, ya. Kemudian kita bagi 2. Nah, sedangkan kalau yang 2C di sini, ya ini ada 2C di sebelah kiri. Reaksi yang kedua, di sini C-nya hanya ada 1. Berarti kita kalikan 2. Reaksi yang kedua kita kalikan 2. Dan selanjutnya kita lihat H2. H2 di sebelah kiri di pertanyaannya. Di reaksi yang ketiga ada di sebelah kanan. Dan jumlahnya sama-sama 1 mol. Ini 1, ini juga 1. Ya. Nah, sehingga tinggal kita reverse untuk reaksi yang ketiga. Jadi reaksi yang pertama di reverse, kemudian dibagi 2. Reaksi yang kedua dikalikan 2. Kemudian reaksi yang ketiga di reverse. Jadi kita coba tulis ya. Jadi reaksi yang pertama, kita reverse gitu ya. Jadi CO2-nya ada di sini dibagi 2. Di reverse dibagi 2 ya. Menjadi 2 CO2 gas plus 2O liquid menjadi C2H2 gas plus 5/2 oksigen gas. Kemudian yang kedua kita kalikan 2 menjadi 2C solid plus 2 oksigen gas menjadi 2CO2 gas. Yang ketiga kita ubah reverse jadi H2 gas plus setengah O2 gas
menjadi H2O liquid ya. Yang sama di kiri sama yang di kanan kita bisa coret. Misalnya H2O liquid ini bisa kita coret gitu ya. Kemudian CO2 bisa kita coret juga ya. Kemudian oksigen bisa kita coret. Kita punya 2,5 di sebelah kiri juga 2,5 di sebelah kanan. Sehingga kalau kita jumlah, kita punya 2C plus H2 gas menjadi C2H2 gas. Nanti delta H-nya tinggal kita jumlahkan. Ya, jadi sekali lagi untuk delta H yang pertama kita reverse, kita bagi dua. Ya, ini reverse, kemudian kita bagi dua. Yang delta H yang kedua kita kalikan dua, delta yang ketiga kita reverse. Nah, sama seperti tadi ya, kita juga bisa menentukan ini. Jadi entalpi penguapan air ya. Jadi untuk mengubah air dari liquid menjadi gas gitu ya. Yang kita ketahui di sini adalah entalpi pembakaran dari C3H8. Nah, yang bedanya adalah yang di atas, kalau C3H8-nya kita bakar dengan oksigen menghasilkan H2O dalam bentuk gas, yang di bawah menghasilkan H2O dalam bentuk liquid. Ya. Nah, kalau sesuai dengan persamaan yang di bawah, liquidnya harus ada di sebelah kiri. Ya. Nah, kemudian H2O di sini, ya H2O di sini itu koefisiennya adalah 1. Nah, berarti kita punya reaksi yang pertama, reaksi yang kedua. Nah, reaksi yang pertama, maaf, reaksi yang pertama kalau kita lihat ya H2O-nya sudah ada di sebelah kanan, H2O gasnya sesuai dengan reaksinya, tetapi kita lihat molnya, mol di pertanyaan itu ada 1, ya, sedangkan di reaksinya ada 4. Berarti reaksinya kita bagi menjadi 4, bagi dengan 4. Ya. Nah, sedangkan untuk H2O liquid, ya, nah di sini sebelah kiri posisinya di sebelah reaktan, sedangkan kalau pada reaksi nomor 2, posisi H2O liquid ada di sebelah kanan, di sebelah produk. Berarti harus kita ubah posisinya, kita reverse, kemudian jumlahnya juga kita bagi dengan 4. Nah, berarti kalau kita tulis ulang, ya, yang pertama kita bagi 4 semua gitu ya. Jadi 1/4 C3H8 gas ditambah 5/4 oksigen gas menjadi 3/4 oksigen CO2 gas plus 1H2O gas. Ya. Nah, sedangkan reaksi yang keduanya kita reverse, kemudian kita bagi 4. Ya. Jadi 3/4 reaksi pertama, kedua, C2 gas plus 1H2O liquid menjadi 1/4 C3H8 gas plus 5/4 O2 gas. Ya. Ini bisa kita coret yang sama, juga kita coret. CO2 juga kita coret. Nah, H2O di sini tidak bisa kita coret. Kenapa? Karena state-nya berbeda. Yang di kiri sebagai liquid, yang di kanan sebagai gas. Sehingga tidak bisa kita
Sehingga akhirnya kita hanya punya satu H2O gas menjadi satu H2O liquid. Sehingga nanti delta H-nya merupakan penjumlahan delta H yang pertama ditambah delta H yang ke. Jadi untuk delta H yang pertama gitu ya. Jadi tinggal kita bagi dengan 4 ya. Kemudian delta HI yang kedua ya kita reverse dulu ya, kemudian kita bagi dengan 4. Jadi yang pertama sama dengan min. Nah, selanjutnya kita ke delta H dari suatu reaksi ya. Delta H reaksi kalau kita apa namanya mengetahui delta H pembentukan. Nah, untuk itu maka kita perlu mengetahui dulu yang namanya keadaan standar dari suatu senyawa gitu ya. Nah, keadaan standar suatu senyawa merupakan keadaan yang paling stabil dari suatu senyawa ya pada tekanan 1 atm ya pada suatu temperatur biasanya suhu temperatur 25 derajat Celcius. Kalau larutan dalam bentuk 1 molar gitu ya. Nah, karena dalam keadaan standar ya maka delta H-nya kita beri tanda ini kayak nol gitu ya. Kita anggap nol, bilang aja gitu ya. Delta H 0. Jadi delta H0 itu merupakan delta H dalam keadaan standar. Nah, jadi cara untuk menentukan the most stable state ya, jadi kita lihat pada suhu 25 derajat Celcius ya. Jadi misalnya kalau pada suhu 25 derajat Celcius ya, ya itu di bawah melting point-nya ya, maka itu sifatnya sebagai solid bentuknya gitu ya. Kalau 25 derajat Celcius itu di atas boiling point-nya, maka itu bentuknya adalah gas. Kalau pada suhu 25 derajat Celcius itu di antara temperatur tersebut, di antara melting point sama boiling point, maka itu adalah liquid. Ya. Nah, sebagai contoh misalnya kita punya germanium hidrida, GeH4, gitu ya. Ya, jadi keadaan standarnya seperti apa? Kita punya melting point-nya minus 165 derajat Celcius, boiling point-nya minus 88,5 derajat Celcius. Nah, kalau kita bandingkan dengan 25 derajat Celcius, ini semuanya di bawah ya, di bawah melting point gitu ya. Sehingga ini bentuknya adalah gas. Seperti itu ya. Nah, kemudian juga ada yang dinamakan sebagai allotropi gitu ya. Jadi merupakan senyawa yang memiliki lebih dari satu bentuk ya dalam the same physical state ya. Jadi misalnya kalau karbon kita punya allotropnya adalah misalnya grafit ya, kemudian diamond gitu atau yang lain gitu ya. Dan eh, yang paling stabil adalah yang grafit. Jadi untuk kita perlu tentukan namanya yang lebih stabil gitu ya. Jadi misalnya kalau C itu adalah dalam bentuk grafit, ya P dalam bentuk fosfor putih ya, bukan fosfor merah yang stabil. Oksigen itu dalam bentuk O2 gitu ya, dalam bentuk stabilnya. S dalam bentuk rombik. Ya, contohnya seperti itu ya. Kalau H dalam bentuk H2, contohnya seperti itu ya. Kalau logam biasanya dalam bentuk logam. Misalnya Fe dalam bentuk Fe logam ya. Na dalam bentuk Na logam seperti itu. Nah, untuk eh, tadi ya, jadi kita bisa menentukan delta H reaksi gitu ya, jika kita mengetahui delta H entalpi pembentukan. Ya.
Nah, entalpi pembentukan itu ya merupakan perubahan entalpi ya pada pembentukan satu mol suatu senyawa dalam keadaan standar ya dari elemen-elemennya dalam keadaan standar. Jadi kita punya senyawa, kemudian kita punya elemen-elemennya itu, nah itu dibentuk dari elemen-elemen tersebut dalam keadaan standar. Nah, sebagai contoh kita punya misalnya CaCO3, ya, berarti kita punya elemennya adalah, kita punya atomnya adalah Ca, kita punya C, kita punya O. Ya. Ca, keadaan standarnya adalah Ca, logam Ca dalam keadaan solid. C, ya, itu adalah logam C, maaf, atom C, ya, dalam bentuk grafit atau solid gitu ya. Sedangkan O itu dalam bentuk oksigen, O2 gas. Nah, sehingga ya kalau kita kembali ke definisi dari entalpi pembentukan adalah perubahan entalpi pada pembentukan satu mol senyawa. Berarti satu mol CO3, satu mol senyawa ya. Dari elemen-elemennya. Jadi elemennya adalah Ca, C, dan O2. Kemudian tinggal kita setarakan reaksinya. Nah, itu merupakan reaksi pembentukan. Ya, reaksi pembentukan dari CaCO3. Coba misalnya lagi kalau kita punya NaCl gitu ya. Kalau kita punya NaCl, ya berarti kita punya Na dan Cl. Na itu dari atom Na dalam keadaan solid, Cl dari gas Cl2 dalam keadaan gas. Berarti kalau pembentukan NaCl, berarti kita punya satu mol NaCl dibuat dari logam Na dan gas Cl2 dalam bentuk gas. Tinggal kita setarakan, maka nanti Na-nya 1, ya, Cl-nya adalah setengah. Cl2 menjadi 1 NaCl padatan. Nah, kemudian delta HF itu ya delta H formation delta H pembentukan itu adalah 0 ya untuk elemen dalam keadaan standar. Kita kembali ke slide sebelumnya dalam keadaan standar gitu ya. Yang ini kondisinya pada satu ATM, kemudian pada SU25, kemudian yang paling stabil pada konsentrasi 1 molar. Nah, kalau pada keadaan standar, nah itu nilainya adalah 0. Ya. Misalnya tadi adalah O2, yaitu adalah 0 misalnya. Kemudian Fe itu juga 0 dalam keadaan standarnya. Ya, C juga 0 gitu ya. Cl2 yang di bawah, contoh yang di bawah itu juga 0 gitu ya, dalam keadaan standar. Nah, untuk menentukan entalpi dari suatu reaksi berdasarkan entalpi pembentukan, ya maka kita menggunakan persamaan ini. Kalau saya tulis ulang gitu ya, jadi kalau saya tulis ulang, kita punya reaksi A, ya. Jadi masing-masing ini punya entalpi pembentukan, maka entalpi dari reaksinya, maka delta H reaksinya adalah
sigma dari delta H pembentukan produk dikurangin sigma dari delta H pembentukan reaktan. Kalau kita jabarkan, ini berarti C, koefisien dari C kecil ini, C dikalikan delta HF0 dari C, ditambah D delta HF0 dari D, dikurangin A kecil kali delta HF0 dari A besar, ditambah B kecil delta HF0 dari B besar. Ya. Nah, sehingga kalau kita punya 2 Fe solid ditambah 6 H2O menjadi 2 FeOH3 kali solid plus H2 gas gitu ya. Ya, maka nanti bisa kita tentukan delta H reaksinya. Nah, di sini kalau kita lihat Fe itu dalam keadaan standarnya, kalau dalam keadaan standar delta HF 0-nya sama dengan 0 ya. Jadi standar state ya. Jadi Fe-nya itu dalam keadaan standar sama dengan 0, H2 juga dalam keadaan standar sama dengan 0. Gitu ya. Maka kalau kita tentukan delta H reaksinya, delta H0 reaksi sama dengan ya 2 ya kalikan 2 merupakan koefisiennya ini ya, delta HF0 dari FeOH 3 kali solid ditambah 3 ya delta F0 dari H2 dikurangin 2 delta HF0 dari Fe, ini yang reaktan, ditambah 6 kali delta HF0 dari H2O. Ya. Nah, sama dengan 2 kita kalikan dengan minus 696,5 ditambah 3 ya dari 0 ya 3 kalikan 0 dikurangin 2 dikalikan 0 delta HFFE-nya sama dengan 0 ditambah 6 dikalikan minus 285,8. Dapatnya adalah minus 1393 ditambahkan dengan 1714 sekian 8, dapatnya nanti adalah 321,8 kilo. Gitu ya. Nah, contoh yang selanjutnya adalah kita punya reaksi antara CO2 gas ditambah 2H2O liquid menjadi O2 gas dan CH4 gas. Nah, sama seperti tadi, kita bisa menentukan entalpi reaksinya dari entalpi pembentukan produk dan reaktannya. Di mana delta H reaksi sama dengan delta H pembentukan produk dikurangi delta H pembentukan reaktan. Jadi berdasarkan reaksi ini, maka delta H reaksinya sama dengan 2 ya, delta HF0 dari O2 ditambah 1 delta HF0 dari CH4, ini yang produk dikurangin reaktan. Reaktannya kita punya 1 mol CO2, berarti 1 kali delta HF0 CO2. Kita punya 2 mol CO2, berarti kita tambahkan 2 delta HF0 H2O, maaf. H2O. Tinggal kita masukkan. Nah, di sini semuanya tidak dalam keadaan standar kecuali oksigen ya.
oksigen dalam keadaan standar, maka nilainya adalah 0. Jadi tinggal kita masukkan 2 kita kalikan 0 karena dalam keadaan standar, ditambah 1 dikalikan minus 74,8. Ya, ini yang produk dikurangan reaktan, 1 dikalikan minus 393,5 ditambah 2 dikalikan 2 minus 285,8. Ya. Oke, dapatnya adalah ini kita punya min 74,8 ya, dikurangin minus 393,5 ya, ditambah minus 571,6. Dapatnya adalah sekitar 890,3 kilo joule. Ya. Oke, jadi kita punya ya energi ya. Energi itu ya merupakan Q ditambah W gitu ya. Kemudian Q itu nanti bisa apa namanya merupakan QV atau merupakan QP ya. V berarti ditentukan pada volume konstan, sedangkan kalau yang P ditentukan pada P konstan gitu ya. Nah, Q sendiri bisa kita tentukan dengan menggunakan dua rumus, misalnya Q sama dengan C besar kali delta T atau M kali C kecil kali delta T. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk QV ya kita tentukan berdasarkan menggunakan BOM kalorimeter. Sedangkan kalau yang QP kita tentukan menggunakan coffee cup kalorimeter. Gitu ya. Nah, kemudian energi, kemudian panas itu juga merupakan fungsi keadaan, ya. State function, ya, berarti adalah itu kita hanya melihat apa namanya, melihat keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, sehingga kita bisa menentukan ya menentukan entalpi dari suatu reaksi yang tidak diketahui entalpinya ya dari reaksi-reaksi yang sudah diketahui entalpinya dengan menggunakan hukum Hess. Dan selanjutnya kita juga menentukan jadi untuk menentukan entalpi reaksi ya. Bukan energi reaksinya. Bisa kita tentukan dengan menggunakan hukum Hess gitu ya. Atau bisa kita tentukan juga menggunakan entalpi pembentukan. Nah, kalau kita menggunakan cara yang kedua, ya nanti rumusnya adalah delta H reaction nanti sama dengan ya sigma delta HF pembentukan dari produk dikurangin sigma delta HF pembentukan dari reaktan. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, sekian dari saya ya. Mohon maaf jika banyak sekali kesalahan dalam penyampaian materi ini gitu ya. Semoga bermanfaat. Oke, sampai jumpa lagi pada video tutorial yang selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi, siang, malam gitu ya.
Semoga sukses untuk belajar kimianya gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.